Mana tadi, coba lihat. Oh iya, darah. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengecek kehadiran dari peserta tryout online pada siang hari ini. Baiklah, yang saya panggil namanya bisa bilang hadir. Abisali Makil Gaisan, Hadir. Abian Fawaz Muzaki, ada Abian Fawaz Muzaki. Abian Fawaz Muzaki. Ahmad Faiz Rafasya, Alvino Sebastian Yusuf, Aska Aisyah, Fadil Zamiani, ya, Oke. oke. Aska Aisyah ada, Fadil Zamiani, Fatih Malaka Sadewa, Febriansyah, Galih Fajri Destian, Sebelum mulai, suruh mute. Gilang Akbar, Ilham Haidar, Rafif Arifin, Ma'ruf Akbar Kusuma, Muhammad Danendra Zulfayanka, Muhammad Satria Agung, Nur Fikri Hidayat, Peter Ulum Abdullah, Rehan Afdal Fasya, Wahyu Raffi Pratama, Yusuf Ramadan, Balkis Zayan Siba, Davina Sipa Prameswari, ada Davina,
Fatin Livi Aisma, Khayara Lubna Kanita, Naila Naila ya Naila Zahra Amir, Rizkia Nur Anissa, Syifa Askia, Khairul Lindan, Khairul Lindan ada, Raja Gafar Wahyudi, Amira Zulaiha. Yang belum disebut namanya ada baiklah, saya ulangi salam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dina waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, walaupun dalam keadaan virtual, dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Pada siang hari ini, sebagaimana dari jadwal yang sudah ditentukan, kita akan mengadakan technical meeting atau pelaksanaan teknis untuk tryout pada esok hari. Lalu saya di sini sebagai moderator atau sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Maka dari itu, mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Untuk yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Bimbel Bimbingan Belajar Masuk Gontor, Al-Ustaz Hari Rizky Leomanda. Harap untuk disimak dan didengarkan baik-baik. Baiklah, kepadanya Al-Ustaz Hari saya persilakan. Salam. Baik, sebelum saya mulai, mohon kepada Bapak Ibu serta adik-adik untuk mematikan speakernya dulu agar semua dapat mendengarkan penjelasan dari kami dengan jelas. Mohon di-mute dulu semuanya untuk speakernya.
Baik, yang saya hormati para asatidz dan asatizah Bimago Lampung, yang saya hormati para calon wali santri peserta tryout perdana Bimago Lampung 2021-2022 serta calon santriwati dan santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia dan hidayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani untuk melaksanakan virtual technical meeting pada siang hari ini dalam rangka tryout online perdana di Lampung. Salam beriringan salam senantiasa kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu serta adik yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku Ketua Bimbingan Belajar Masuk Gontor atau disingkat Bimago Cabang Lampung, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, akan saya jelaskan terkait apa itu bimbingan belajar masuk gontor, serta nanti menjelaskan apa arahan dari tryout ini dan tujuannya seperti apa. Oke, yang pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu serta adik semua yang telah ikut andil, yang sudah mendaftarkan untuk mengikuti tryout online perdana Bimago Lampung 2021-2022. Dan tak lupa permohonan maaf saya juga dan segenap tim yang ada jika ada kekurangan dalam pelaksanaan ini nanti maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang pertama, saya memperkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya nama Ustaz Hari Rizky Lumanda dan biasa dipanggil Ustaz Hari. Di sini saya selaku Ketua Bimago Lampung. Nanti ada beberapa jajaran-jajaran yang lainnya yang akan ikut nanti juga. Insya Allah perlahan lambat laun kita akan tahu, adik-adik semua akan mengenalnya, seluruh pengajar kita. Insya Allah pengajar kita sudah dilengkapi dengan berdasarkan materi-materi yang sudah mumpuni, yang sudah dikuasai untuk memberikan arahan untuk adik-adik semua. Insya Allah kita siap membantu adik-adik semua untuk nanti yang mempunyai keinginan untuk masuk gontor di tahun depan. Kita akan bantu semaksimal kita agar adik-adik semua bisa lulus masuk gontor. Adapun penjelasan pertama yakni Bimago itu sendiri. Bimbingan belajar masuk gontor berdiri khususnya di Lampung berdiri pada tahun 2015 di bulan September 2015. Alhamdulillah sudah berjalan sampai detik ini, sudah memasuki tahun ke-6. Alhamdulillah juga dari tahun ke tahun kita selalu memberikan hasil yang terbaik kepada Bapak Ibu serta adik semua yang sudah masuk di gontor pada saat ini. Bahkan kita sudah berapa meluluskan santri-santri yang sekarang sudah mengabdi menjadi ustadz dan ustazah di pondok-pondok yang ada di seluruh Indonesia. Visi dan misi bimbingan belajar masuk gontor sendiri, visinya adalah menjadi lembaga bimbingan belajar yang disiplin, terbaik,
inovatif, profesional, unggulan, terpercaya, dan terpadu berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun misi Bimago itu sendiri memberikan layanan jasa pendidikan yang progresif, kreatif, inovatif dengan memperlihatkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membangun profesionalisme, manajemen lembaga, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, membantu peserta didik mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang keempat, membangun karakter dan mental peserta didik agar mampu beradaptasi dengan proses pendidikan di pondok pesantren dimanapun nanti adik-adik berada. Saya di sini tidak akan panjang lebar ataupun lama untuk memberikan sambutan ini, karena nanti akan saya serahkan dengan moderator lagi, dan ada dari penanggung jawab untuk tryout ini sendiri yang akan menjelaskan teknis pada esok hari, mulai sampai dengan akhirnya. Adapun diadakan tryout itu sendiri, kita akan mengadakan tryout ini untuk mengetahui kemampuan adik-adik calon pelajar, calon santri gontor sebelum mengikuti program bimbel yang ada di Bimago itu sendiri. Karena memang di Gontor itu berbeda untuk penerimaan itu sendiri. Adapun ujian-ujiannya nanti, tes dan segala macamnya itu memang sangat berbeda dengan sekolah-sekolahan yang ada di luar ini, di luar pondok Gontor. Bahkan di pesantren lain pun juga agak sedikit berbeda. Insya Allah nanti setelah ada tryout ini, harapan kami, besar sekali harapan kami, setelah mengetahui hasilnya, agar semua peserta yang ikut tryout pada hari ini dan esok dapat mengikuti program-program yang sudah kita sediakan selama 1 tahun ke depan, guna untuk adik-adik mengembangkan kreativitas, akhlak, serta akademis yang nanti bisa adik-adik semua lakukan ketika nanti di pondok. Tidak ada namanya kecanggungan lagi, pondok seperti apa. Insya Allah kan kita kenalkan di sini pondok Gontor nanti seperti apa, karena semua pengajar dari kita yang ada di sini pun semua alumni Gontor. Tidak ada satupun yang dari kita pengajar tidak ada yang tidak alumni, semuanya alumni Gontor. Mau nanti yang mengajar berhitung ataupun MTK dasar, itu pun semua dari kita. Jadi semuanya berpengalaman tentang Gontor. Insya Allah yang didapat pun juga sangat luar biasa sama dari semua jika mengikuti dengan seksama, dengan baik. Karena yang kita siapkan di bimbel bukan hanya materi ketika nanti bakal ujian di Gontor atau tes masuk Gontor saja, tapi kesiapan mental, akhlak, semuanya kita akan bina di sini agar benar-benar siap menjadi santri dan santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor. Selama 1 tahun ke depan, ada beberapa program yang akan kita tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Nanti akan kita sebar luaskan setelah kita adakan tryout besok. Setelah selesai semua, nanti kita akan sebarkan semua informasinya di website kita sendiri, nanti di IG atau di Instagram, kemudian di WhatsApp dan di yang lain-lain di media sosial yang ada. Akan kita jelaskan semua apa-apa yang program kita tawarkan. Program kita selama 1 tahun ke depan insya Allah akan ada 2 program. Ada program reguler dan juga ada program intensif. Program reguler ini akan kita laksanakan bulan depan. Di awal September kita akan mulai. Program reguler kita buat nanti ada program kelas. Yakni program kelas nanti itu di Sabtu dan Minggu, di hari weekend kita secara offline. Kita akan mulai dari bulan September sampai nanti kurang lebih di bulan Maret. Selama Sabtu dan Minggu itu kegiatannya belajar mengajar. Ya, semua materi yang akan diujikan Gontor akan kita nanti sampaikan kepada adik-adik semua. Akan kita ajarkan semuanya selama kurang lebih 7 bulan program reguler yang akan kita laksanakan.
Insya Allah akan kita laksanakan bulan depan mulai tanggal 4 September sampai nanti berakhirnya di 22 Maret. Nanti di selang-selang itu kita akan adakan juga tryout kembali dan beberapa perjalanan nanti 1 tahun ke depan akan kita tes terus. Maupun yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung juga akan kita selalu adakan evaluasi dari hasil belajar itu nanti. Kemudian yang kedua program intensif. Program intensif itu nanti ada program Ramadan dan juga program Syawal. Program Ramadan nanti kita kurang lebihnya camp selama 20 hari. Anak-anak semuanya bermalam di tempat kita nanti di kantor kita sendiri, tempat bimbel. Sudah kita sediakan semua kamar, kelas dan segala macamnya, layaknya seperti menyantri. Selama kurang lebih 20 hari. Kegiatan dari tidur sampai tidur kembali sudah kita susun dengan semaksimal mungkin, sudah kita jalankan dari beberapa tahun ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semua nanti kegiatan sudah kita atur di situ, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, belajar, kemudian mandi dan segala macamnya sudah kita atur. Sesuaikan dengan apa yang ada di kegiatan di Gontor akan kita beritahu, akan kita kasih tahu semua kepada adik-adik, kepada peserta didik, calon santri dan santriwati, agar nanti ketika sudah diterima di Gontor tidak kaget lagi kegiatan Gontor seperti apa, dari sehariannya itu apa aja. Nah, nanti kita akan kasih tahu nanti ketika di program Ramadan Camp nanti. Kemudian nanti ada program Syawal. Syawal nanti kita juga akan ada program. Insya Allah 5 hari sebelum keberangkatan, 5 hari sebelum keberangkatan nanti kita akan tes. Kita akan adakan dulu program bermalam lagi atau camp lagi selama kurang lebih 5 hari sampai nanti keberangkatan. Jadi tidak ada pulang setelah diantar di 5 Syawal tersebut, nanti langsung kita berangkat menuju ke pondok untuk tes. Nanti pemberangkatan pun kita juga bersama dengan tim yang ada, guru-guru yang ada, ustadz-ustadz dan ustazahnya, tanpa didampingi orang tua. Kita belajar dan kita mengetahui dari 2 tahun ini Gontor tidak memperbolehkan orang tua ikut hadir untuk mengantar, akan tetapi nanti yang bertanggung jawab sepenuhnya itu dari pihak bimbel itu sendiri. Karena kami yang diizinkan oleh pihak pondok untuk mengantar dan menemani anak-anak selamat tes nanti. Adapun mulai di tahun ini, insya Allah kita mulai tahun ini pun kita sudah mempermudah Bapak, Ibu dan adik-adik semua untuk yang di daerah-daerah. Kita sudah membuatkan mitra, sudah kita aktifkan mitra kita di setiap daerahnya. Untuk saat ini yang sudah siap untuk aktif seperti kita untuk belajar mengajar dan memberikan arahan serta pelajaran kepada adik-adik semua, daerah-daerah yang sudah kita tentukan, yakni ada Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, kemudian Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ada lagi Waikanan, kemudian Lampung Timur, ada lagi Tulang Bawang. Untuk saat ini yang sudah siap untuk bekerja sama dengan kita membantu adik-adik semua, terutama untuk mempermudahkan karena jarak kita yang di Bandar Lampung begitu mungkin cukup memakan waktu dari daerah masing-masing. Jadi kita titip atau kita inikan sama teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Insya Allah semua sama karena dari tim kita juga, karena memang kebetulan mereka ada di daerah masing-masing dan siap bertanggung jawab untuk kelangsungan program Bimago itu sendiri selama 1 tahun ke depan. Jadi nanti insya Allah setelah diadakan tryout ini, hasil sudah kita temui, nanti akan kita arahkan per daerahnya masing-masing. Insya Allah kami di pusat nanti akan bertanggung jawab atau fokus kepada yang ada di sekitar Bandar Lampung dan juga Natar. Adapun yang ada di daerah-daerah tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi, nanti insya Allah akan kita arahkan ke sana, ke cabang-cabang kita yang ada di daerah-daerah.
Nah, nanti kita akan kumpulkan jadi satu pada bulan Syawal. Sebelum keberangkatan, semua menjadi satu di satu naungan di Bandar Lampung, sekaligus berangkat menuju Pondok Modern Darussalam Gontor. Adapun di tahun ini kita juga masih menunggu informasi tes. Kalau tahun kemarin kita mengadakan tesnya di pondok-pondok yang ada di Lampung ini, seperti di Gontor 7 Kalianda untuk yang putra, kemudian yang putri, Pondok Putri 8 yang ada di Lampung Timur. Untuk tahun ini kita belum bisa banyak bicara juga karena memang belum ada informasi lebih lanjut. Akankah sama seperti tahun kemarin atau kembali seperti semula dipusatkan di Jawa? Kemungkinan kalau dipusatkan ke Jawa, kita akan berangkat semua menuju Jawa. Nanti kelulusannya ditentukan dengan hasil ujian adik-adik semua calon santri. Nanti ditentukan mau digontor di mana, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti sesuai dengan hasil ujian masing-masing. Insya Allah kalau kita dari daerah Lampung, ya Insya Allah nggak begitu jauh-jauh. Hasil ujian nanti akan dilempar kemarin. Contoh kita tahun kemarin ada yang di pusat, ada yang di Jawa Timur, Ponorogo, ada yang di Kediri, ada yang di Magelang, ada juga yang di Banyuwangi, kemudian ada yang di Lampung itu sendiri di Gontor 7, kemudian ada yang di Aceh, bahkan ada yang di Jambi kemarin. Alhamdulillah. Yang terbanyak kita kemarin di Lampung, Pondok Lampung ini sendiri, Gontor 7 ada 99 orang, kemudian yang di Aceh ada 13 orang, kemudian di Jambi ada 15 orang, yang di Jawa juga ada sekitar 8 orang. Karena memang ujian di sini jadi lebih diutamakan diluluskan di daerah masing-masing. Adapun yang putri juga tahun kemarin alhamdulillah putra dan putri kita yang kita bawa yang kita dampingi selama ujian masuk Gontor tahun kemarin 175 orang putra dan putri. Alhamdulillah beberapa dari mereka sudah akan lulus dan ada beberapa juga belum. Adapun yang belum lulus, kebanyakan dari mereka yang belum lulus juga tidak mengikuti bimbel selama program kita satu tahun kemarin. Jadi hanya mengikuti ketika keberangkatan aja. Padahal sudah kita arahkan, sudah kita kasih masukannya seperti apa, kalau ikut bimbel dan ikut bimbel seperti apa. Alhamdulillah kalau dari ikut bimbel tahun kemarin totalnya putra dan putri ada 85 orang, semuanya dinyatakan lulus putra dan putri. Sudah menepati gontor-gontor yang sudah ditentukan. Bismillah, target kita tahun ini semuanya juga ikut sama seperti tahun kemarin, lulus semua masuk gontor. Dengan pastinya kita harus mempersiapkan itu selama satu tahun ke depan ini sampai nanti waktunya tiba tes. Kita sama-sama berjuang, adik-adik, ustadznya, beserta orang tua, ikut andil juga untuk memberikan motivasi pada adik-adik semua agar mengikuti kegiatan Bimago ini dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teknisi. Nanti akan disampaikan lagi oleh penanggung jawab tryout online itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, sudah kita dengar tadi sambutan dari Bapak Ketua Bimbel Bimbingan Belajar Masuk Gontor Cabang Lampung. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan teknisi bagaimana tata caranya kita melaksanakan tryout pada besok hari yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia dalam tryout ini yakni Al-Ustaz Rizal Fajri. Baiklah, kepada Al-Ustaz Rizal Fajri saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ayah bunda dan juga para peserta Bimago, perkenalkan nama saya Ustaz Muhammad Iskal Fajri, gelar pendidikan Magister Pendidikan Islam. Saya adalah salah satu tutor di Bimago Provinsi Lampung dan alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk mengadakan program tryout online perdana untuk Provinsi Lampung. Baiklah ya bunda dan juga peserta Bimago dan juga calon santri gontor dimanapun kalian berada. Acara tryout ini harapan kami semua agar dapat diikuti dengan serius, sehingga kami sebagai calon tutornya nanti dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ketika pelaksanaan tryout ini harapan kami tidak dibantu oleh orang tuanya dalam mengerjakan jawabannya. Yang pertama itu. Sehingga hasil yang kami dapat dan diterima oleh orang tua adalah hasil daripada jerih payah anak itu sendiri. Karena kalau nanti dibantu oleh orang tua, kami bingung nanti untuk memberikan treatment apa untuk anak. Kalau misalnya dia masih di tataran low atau masih sangat banyak harus mengikuti pendidikan, kami bisa memberikan program lebih. Tapi kalau misalnya dia sudah lumayan baik, atau pernah mondok dan juga persiapannya sudah banyak, ini juga akan berbeda tentunya treatment yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Oke, untuk pelaksanaan besok tryout, insya Allah kita akan melakukannya berbasis WhatsApp group. Jadi saya sarankan untuk tidak keluar sampai acara ini selesai. WhatsApp group ini akan kita jadikan base untuk memberikan soal-soal dan juga link video untuk pelaksanaan tes Anda. Oke, jadi yang akan kita tes ini ada ujian lisan dan ujian tulis. Kita mulai dari ujian tulis dulu. Ujian tulis ini ada 3 mata pelajaran yang diujikan. Yang pertama berhitung, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga adalah imla. Berhitung ini atau kalau di sekolah itu kita pelajari namanya matematika. Nanti kalau di gontor namanya berhitung. Nah, berhitung ini ada 2. Ada berhitung angka dan berhitung soal. Berhitung angka itu soalnya tidak menggunakan cerita. Yang kedua berhitung soal. Ini soal matematika tapi menggunakan cerita. Nah, ketika mengerjakan soal berhitung angka atau berhitung soal, agar semua peserta Bimago, peserta tryout ini bisa menggunakan cara mendapatkan hasil atau menggunakan operasi hitung di dalam lembar jawabannya. Oke, yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti biasa ada soal, silahkan langsung dijawab. Dan yang imla ini akan diberikan video, silahkan nanti ditonton dan juga langsung mengerjakan apa yang disebutkan atau apa yang didiktekan di dalam video. Jadi imla ini adalah dikte dalam bahasa Arab. Oke, apa saja yang dibutuhkan ayah bunda dan juga para peserta tryout besok? Yang pertama adalah kertas HPS. Oke, kertas HPS dan juga alat tulis, minimal pulpen. Nah, di lembar HPS ini di pojok atas, diberikan identitas, nama anak kita sendiri, siapa nama anaknya, lalu asal daerahnya mana, asal daerahnya mana. Kalau dari Tulang Bawang, tulislah Tulang Bawang, pesisir barat, Waikanan, Metro, Bandar Lampung, dan sebagainya. Lalu yang ketiga asal sekolah. Asal sekolah dari mana? Misalnya SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, SD Negeri 2 Pahoman. Dan yang keempat agar mencantumkan mata pelajaran. Mata pelajarannya apa? Berhitung, bahasa Indonesia, ataupun imla. Sehingga
kami dapat mudah mengoreksi dan memberikan penilaian untuk hasil dari tryout. Lalu yang ingin kami sampaikan berikutnya adalah pakaian apa yang digunakan untuk mengadakan tryout. Nah, karena ini tes masuk Gontor, maka harapan kami anak-anak juga sudah terbiasa menggunakan baju yang akan dipakai ketika tes nanti di Gontor. Untuk yang putra, calon santri putra, silakan kalian menggunakan baju putih, kemeja warna putih, dan juga celana hitam, serta menggunakan peci hitam polos. Peci hitam polos ini peci yang tidak ada renda-rendanya, tidak ada logo partai, tidak ada logo sekolah, tidak ada logo organisasi. Silahkan nanti bisa mempersiapkan diri. Sedangkan yang putri, agar menggunakan baju putih. Yang putri, calon santri putri, menggunakan baju warna putih dan juga jilbab warna putih. Sedangkan roknya, silakan menggunakan rok warna hitam. Lalu Ustadz, gimana kalau tidak ada? Ya, kita usahakan dulu, ayah bunda kalau ada di rumah silahkan dipakai. Kalau tidak ada, gunakan pakaian terbaiknya. Oke, selanjutnya nanti akan ada ujian lisan. Ujian lisan ini materinya ada Al-Quran, praktek ibadah sehari-hari, doa sehari-hari, hafalan juz amma. Nah, di Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini nanti akan ditanya hukum-hukum tajwid. Maka dari itu silakan ananda ataupun ayah bunda bisa menyiapkan Al-Quran yang ada di rumahnya. Boleh yang besar, boleh yang sedang, tapi jangan yang kecil, nanti takutnya anaknya susah membaca. Silakan pergunakan Al-Quran yang ada di rumah. Oke, selanjutnya ya bunda dan juga anak-anakku sekalian, jadwal pelaksanaan. Oke, jadwal pelaksanaan besok tryout kita insya Allah akan mulai jam 8. Jam 8 dan akan kita akhiri acara tryout ini insya Allah jam 12 siang atau menjelang waktu zuhur. Harapan kami setelah zuhur kita sudah selesai sehingga kami dapat memproses nilai dan juga memberikan hasil dari tryout kepada ayah bunda di hari yang sama. Oke, untuk pelaksanaannya jam 8 sampai jam 9 kita akan melaksanakan tes berhitung atau matematika. Jam 8 sampai jam 9 kita akan melaksanakan matematika atau berhitung. Jam 9 sampai 10 kita akan melaksanakan tes bahasa Indonesia. Jam 10 sampai jam 11 kita akan melaksanakan tes imla. Sedangkan jam 11 sampai jam 12 kita akan melaksanakan tes ujian lisan. Untuk pelaksanaannya besok soal akan diberikan di grup WhatsApp sesuai dengan jam pelaksanaannya. Misalnya jam 8 sampai jam 9 akan diberikan soal matematika. Setelah mendapatkan soal, silakan ayah bunda ataupun anak-anakku sekalian bisa mengerjakannya di kertas HPS. Oke, dikerjakan di kertas HPS, jawabannya beserta operasi hitungnya. Kalau sudah, langsung difoto menggunakan handphone, difoto dengan kualitas terbaik, lalu dikirimkan ke nomor admin. Nanti akan saya berikan nomor adminnya. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan jam 9 sampai jam 10, melaksanakan ujian bahasa Indonesia. Jam 10 sampai jam 11 melaksanakan ujian imla pun sama. Dan ketika ujian lisan, kami dari penguji akan menelpon WhatsApp ke nomor ayah bunda yang sudah mendaftarkan kemarin di Google Form. Kita akan telepon dengan menggunakan video call satu persatu. Jadi mohon untuk ditunggu sampai kami menelpon. Karena anaknya kan banyak, insya Allah kita juga menyiapkan tenaga penguji juga banyak, kurang lebih satu penguji akan menguji 3 orang atau sampai 4 orang anak. Maka dari itu harap untuk menunggu sampai kami menelpon, kurang lebih di antara jam 11 sampai jam 12. Oke, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah nomor admin untuk mengirimkan hasil ujian putra-putri kita. Setelah dipoto, kita kirimkan ke nomor admin, yaitu silahkan bisa dicatat di nomor WhatsApp
0852 68 23 1832, atau nanti di grup WhatsApp ada admin Bimago namanya. Silahkan nanti ayah bunda bisa mengirimkan hasil dari tryout ke nomor tersebut. Ya, silakan. Apa deh? Oke, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Silakan nanti disimpan dulu pertanyaannya. Setelah ini kita akan melaksanakan sesi tanya jawab untuk pelaksanaan besok. Oke, ayah bunda sekalian dan juga anandaku sekalian peserta tryout Bimago perdana di Provinsi Lampung. Bagi teman-teman ataupun ayah bunda yang misalnya kurang paham ataupun terlewat tadi, mungkin kendala sinyal atau teknis di tempat masing-masing, nanti saya akan sharekan tentang bimbingan teknis untuk pelaksanaan tryout di grup WhatsApp. Kami sudah membuatkan video yang sudah kami upload di YouTube di Bimago Channel, Bimago Lampung Channel YouTube. Nanti kita akan share linknya di grup WhatsApp. Silahkan nanti bisa ditonton ulang sehingga ketika pelaksanaan besok semuanya sudah paham semua tentang tata caranya dan bagaimana mengumpulkannya. Ya, terima kasih ayah bunda telah mengikuti tryout Bimago. Insya Allah di hari yang sama kita akan langsung mengoreksinya dan memberikan nilai apa adanya hasil dari tryout. Apa ada misalnya dapat 2 akan kita tulis 2 di sana. Selanjutnya juga selain nilai atau rapot tadi kami akan memberikan sertifikat kepada putra-putri kita semua, namun hanya berbentuk digital atau berbentuk PDF Word. Jadi silahkan ayah bunda bisa ngeprint sendiri di tempatnya masing-masing. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pembekalan tryout besok. Semoga kita semua dapat melaksanakan tryout dan acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Iya. Baiklah, sudah dipaparkan tadi tentang teknisi atau bagaimana tata cara pelaksanaan untuk pengadaan tryout yang akan diadakan besok hari. Baiklah, pada ayah dan ibu atau adik-adik semua, setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Tetapi sebelum itu, saya mohon untuk yang tidak bertanya atau tidak bersuara agar mematikan mic supaya orang yang ingin bertanya bisa mengatakan pertanyaannya dengan jelas dan juga gamblang. Yang masih dibuka mic-nya bisa di mute dulu. Bisa kita buka dulu sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan. Satu-satu ya, Ibu. Ya, Ibu siapa? Ibu waalaikumsalam. siapa? Dengan Ibu siapa? Dari Ananda siapa?
Oke, Bu. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, yang ingin bertanya, sebutkan namanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Satu lagi. mungkin ada yang ingin bertanya? Satu lagi sebelum kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ini jawab. Geser aja. Geser. yang pertama HP. Oke, baiklah. Saya sebagai penanggung jawab untuk tryout besok mencoba menjawab untuk soal yang pertama tadi, karena handphonenya digunakan oleh ibundanya dan ibundanya di rumah sakit. Ya, harapan kami anak-anak bisa dekat dengan handphonenya sehingga pelaksanaan tryout bisa terlaksana dengan baik. Saya di rumah ada 2 handphone, bisa 1 yang ditinggalkan untuk anaknya. Kalau anaknya tidak bisa ikut ibundanya dalam bekerja, gitu ya. Terus yang kedua, apakah Hah? Iya, dikasih tahu sama penguji, nanti didaftarkan di grup WhatsApp atau bisa konfirmasi ke admin atau ke nomor saya. Di situ ada Rizkal Fajri, bisa 0821 79 75 999. 9-nya 4 kali. Oke. Terus pertanyaan kedua, apakah mengerjakan harus dikamerakan? Tidak perlu ayah bunda, tapi harapan kami anak-anak mengerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa dibantu oleh orang tua. Jadi tidak perlu untuk selama dia mengerjakan divideokan, tidak perlu, atau kita butuh ini ya, foto ya. 1 kali sesi foto untuk dikirim setiap anaknya untuk dikirimkan di grup sehingga kami punya dokumentasi yang terlapor untuk para senior kami di IKPM Provinsi Lampung. Terus yang ketiga tadi, apakah harus mengerjakan menggunakan soal? Silahkan ayah bunda misalnya ingin menulis kembali soalnya boleh atau tidak menulis, yang penting memberikan nomornya jangan sampai salah. Nomor 1 soalnya, nomor 1 misalnya tidak menggunakan soal, silakan langsung tulis cara mengerjakannya dan juga hasilnya apa, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Ataupun boleh nomor 1 ditulis lagi soalnya lalu dikerjakan, nomor 2 ditulis lagi, boleh. Karena memang kami sudah menyiapkan soal, kami coba membuatnya seperti pengadaan yang ada di Gontor, karena mengerjakan berhitung atau matematika itu harus menggunakan caranya, menggunakan operasi hitungnya. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lain atau masih ada yang kurang jelas, kami persilakan.
Baik, tidak ada lagi. Oh ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Akan kami tampung. Silakan yang lain. Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Mhm. Ya, ya, iya Bunda. Ah. Oke, siap. Oke, terima kasih Bunda. Ada lagi satu? Boleh? Oke, baiklah. Silakan Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu Ratna. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Untuk pelaksanaan kegiatan setelah tryout, insya Allah kami dari Bimagung akan mengadakan bimbel. Program namanya program reguler dan akan kami laksanakan di hari Sabtu dan Minggu setiap minggunya. Jadi seminggu masuk 2 kali. Hari Sabtu masuk, hari Minggu masuk, mulai dari pagi sampai sore. Oke, itu yang akan kami laksanakan di Kota Bandar Lampung. Silahkan ayah bunda. Nanti juga yang jauh jangan khawatir Ustadz, saya jauh dari Waikanan, dari pesisir barat, dari Tulang Bawang. Insya Allah kami juga mempunyai rekan-rekan asatid, ustadz-ustadz juga yang di sana siap mendidik putra-putri kita. Insya Allah nanti setelah tryout ini kita akan bagikan nomor ayah bunda kepada mereka sehingga pembelajaran bisa lebih dekat lagi. Gitu. Terus yang kedua, administrasi ya berapa nanti akan kita berikan informasi lebih lanjut berapa iuran yang harus dibayarkan ketika ikut bimbel per bulannya. Insya Allah ada ya, kalau sekarang di antara 120 sampai 160 per bulannya. Karena nanti tiap minggu, tiap bulan itu kan minggunya berbeda, ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Kurang lebih seperti itu Bunda. Nanti akan ada info lebih lanjut tentang program-program yang akan kami tawarkan kepada Ibu Bunda, berikut juga iuran yang harus dibayarkan. Terus pakaian koko, ya silahkan ayah bunda boleh menggunakan putranya menggunakan baju koko. Oke, tapi kalau misalnya ada baju putih lebih baik. Jadi seperti nanti ujian di kontor sana. Yang ketiga itu tata cara imla. Nah, imla ini nanti akan kami berikan link video yang sudah kami upload di YouTube, sehingga ayah bunda hanya bisa menyediakan kuota untuk melihat video itu. Di sana di video itu ada 3 sesi, 3 sesi imla. Sesi yang pertama adalah ustadznya akan membaca soal dari awal sampai akhir, kita mendengarkan. Lalu ada sesi kedua. Sesi kedua ini akan dibaca satu persatu soalnya. Ada yang dibaca 2 kali, ada yang dibaca 3 kali. Tiap soalnya itu diberikan waktu 20 menit. Misalnya gini, soal saya akan bacakan kitabun, kitabun, silahkan ditulis. Nah, di situ akan ada waktu 20 menit untuk mengerjakan. 20 detik, maaf. 20 detik untuk mengerjakannya. Soal berikutnya. Kurrosatun, kurrosatun, silahkan ditulis.
waktu berjalan timer, tit, 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 20 detik. Dan seterusnya. Nah, sesi ketiga akan dibaca seluruh soal dari awal sampai akhir. Anak-anak silahkan ditelaah tulisannya. Apabila ada yang salah, ketika itu bisa langsung diganti. Kurang hamzah, kurang titik bisa ditambah, kurang harokat bisa ditambah. Nah, setelah selesai video itu, silakan ayah bunda dipoto dan dikirimkan ke nomor admin. Akan segera kami koreksi dan kami input di dalam rapor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi ini. Oke, silakan ya bunda. Untuk sementara ini kami baru bisa menyediakan pelayanan bimbel offline karena ya kami baru sanggup menyediakan yang offline. Untuk yang online kami masih belum bisa memberikan. Nah, walaupun dengan offline ini, namun kami juga mempunyai beberapa rekan di beberapa kabupaten kota, sehingga ayah bunda bisa berhubungan langsung dengan ustadz-ustadz yang sudah kami sediakan, bisa komunikasi langsung, bisa diundang atau ke rumah ustadznya. Ya. Insya Allah kalau di Bimago Provinsi Lampung yang di Antasari, kami selalu melakukan pembelajaran walaupun dengan offline, kami siapkan dengan protokol kesehatan. Kami sudah menyiapkan hand sanitizer, alat cuci tangan, masker. Nah, kalau untuk imla kayaknya harus buka masker gurunya, tapi anak-anaknya tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Dan selalu kami sarankan bagi yang sehat bisa datang, bagi yang sakit bisa belajar di rumah. Begitu ya bunda untuk pelaksanaan Bimago sementara ini yang telah kami laksanakan. Oke, selanjutnya yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Bunda Ratna. Ya. Ya. Insya Allah yang di Lampung Timur itu ada di Waijepara Bunda, dan pembelajaran di sana juga sama, masih menggunakan offline. Kecuali nanti misalnya Bunda gini, kebetulan di sana namanya Ustadz Fuad, koordinator di Lampung Timur. Mungkin ayah bunda keberatan bisa komunikasi dengan langsung dengan ustadz-ustadz yang ada di Lampung Timur. Apakah beliau bisa menyediakan bimbel secara online? Kalau kami yang di Bandar Lampung belum bisa hingga saat ini karena kami belum punya tenaga khusus untuk mengajar online. Begitu ya bunda. Oke, masih ada pertanyaan lain? Baiklah, kalau tidak ada, alhamdulillah technical meeting hari ini telah kami laksanakan, telah kita laksanakan bersama. Semoga besok ketika pelaksanaan tryout kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayah bunda dan juga kita semua bisa bekerja sama untuk mempersiapkan putra-putri kita agar menjadi santri gontor di tahun ini atau tahun depan. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Kami dari Bimago mohon maaf apabila ada kata dan salah ucap. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok hari, dan juga komunikasi kita lanjutkan lewat grup WhatsApp.
Ya, silakan. Iya, iya, makasih sama-sama. Mari tutup juga dah. Selesai. Alhamdulillah. Ini record, screen record. Apa di screen? Oh iya. Ya nggak